Kami ingin ketawa kembali, kami ingin senyum kembali seperti biasa. Kami ingin rumah kami kembali lagi seperti biasa. Itulah harapan kami. Kalau di malam Jumat itu ambo letak kurang tuh posisinya. Ambo letak kurang kan? Ibaratnya di tengah pulau. Ambo kebetulan gitu tuh langsung jauh kakak ipar ambo, kawan-kawan ambo gitu kan di rumah di Mas Haji nginap malam itu kan. Soalnya ambo pikir itulah malam terakhir bagi ambo itu kan. Ambo masuk terkurang. Itulah marah sombong malam terakhir ambo di sana tuh. Ambo ndak sangko bahaya dampaknya Galodo di Nagari Morbingai. Alhamdulillah Tuhan masih sayang kepada Nagari Morbingai. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Itu yang lebih penting. Sahabat ICRP TV dalam talk show Muara Pingai Bangkit. Pada kali ini kita kedatangan narasumber yang merupakan tokoh dalam kondisi saat kejadian banjir bandang tanggal 27 November 2025 yang lalu mengambil keputusan untuk melakukan penyelamatan dalam kondisi yang terbatas dan cuaca yang ekstrim pada saat itu, harus mengambil keputusan menyelamatkan jiwa orang lain tanpa lagi memikirkan keselamatan jiwanya sendiri. Sahabat ICRP TV, dalam peristiwa yang dialami oleh Muara Pingai pada banjir bandang atau Galodo tanggal 27 November lalu meninggalkan kisah-kisah yang penuh heroik dan kisah-kisah yang penuh dengan tangisan. Tapi di balik itu semua, Muara Pingai harus bangkit. Ini akan menjadi kisah bagi anak nagari, bagi keturunan nantinya, bahwa telah terjadi Galodo di 27 November. Kita akan dengarkan kisah. Ada apa kisah yang di luar diketahui oleh orang banyak. Di sini saya bersama Pak Wali Nagari dan juga perwakilan dari masyarakat Muara Pingai sekaligus penyintas karena juga mengalami kisah-kisah yang mengancam jiwanya sendiri. Kita kembali ke Pak Wali. Pak Wali, pada peristiwa itu terjadi sesuatu yang harus dipilih ya. Bagaimana mengambil keputusan dalam melakukan evakuasi warga masyarakat Muara Pingai memang perlu keberanian. Apa yang menyebabkan Pak Wali harus mengambil keputusan itu? Ya, jadi seperti mungkin banyak orang tahu, di hari Kamis sudah terjadi banjir bandang yang menghantam, melantakkan Nagari Muara Pingai. Ya. Dan itu belum berakhir. Ya. Setelah hari Jumat, itu air kembali membesar, ya, sehingga masyarakat sudah berteriak, wah banjir lagi, ayo lagi kabur gitu, udah teriak semua. Nah di satu sisi kita nih punya anak kembar, yang satu umur 4 tahun, yang kedua kembar baru umur 6 bulan. Jadi di sini sangat dilema. Kita memikirkan keselamatan keluarga, tetapi kita juga harus memikirkan keselamatan masyarakat kita, kan seperti itu. Jadi sekitar jam 9 ya, air semakin kita pantau semakin membesar. Dapat informasi yang beraneka ragam, ini bakalan lebih besar, ini kita sudah terancam. Aduh, di situ memang sangat rasa ketakutan kelihatan di seluruh masyarakat kita yang ada yang terperangkap di daerah Muara Pingai Utara ini kan sebagian utara.
Nah, waktu itu kita mikir apa yang harus kita lakukan. Ya. Sementara bencana atau di depan mata nih, bahaya di depan mata. Ya. Nah, seperti itu. Karena kita melihat kemarin hancurnya seperti ini. Ya. Nah, waktu itu kita coba komunikasi dengan Babinsa. Beliau juga bersama kita terperangkap di sini karena dia keluarganya di sini juga. Dia punya anak yang baru umurnya 25 hari. Ya, waktu itu. Coba koordinasi, nih Pak Wali, apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti itu. Sekarang kita harus mengambil keputusan. Kita harus evakuasi. Terus jaraknya gimana? Kita evakuasi kemana kan seperti itu? Kita coba, kita punya sampan, masyarakat kita punya sampan. Kita coba bawa ke tempat yang lebih aman, kan seperti itu. Tapi ada kekhawatiran juga, ya. Kita nggak ada safety, kita nggak pakai pelampung, nggak punya peralatan yang memadai buat evakuasi. Sementara kalau kita menunggu, ini masyarakat udah sangat khawatir, udah ketakutan, harus keluar secepatnya, kan seperti itu. Di situ kita ambil keputusan yang mungkin ini sangat berbahaya kita lakukan, tapi sangat berbahaya juga kalau kita tidak mengambil keputusan. Ya. Nah, ketika itu kita coba evakuasi warga ke pinggir danau, dan itu jaraknya dari pemukiman sekitar 1 kilo, dan itu di saat hujan masih mengguyur. Kita harus melewati pematang sawah yang sudah hancur diinjak oleh masyarakat kita yang berbondong-bondong, dan kita harus membawa anak kecil kembar, umurnya 6 bulan dan satu umurnya 4 tahun. Jadi yang namanya kita semua dalam rasa kekhawatiran, ketakutan, itu benar-benar sulit kita menggambarkan. Harus mengambil keputusan harus cepat, mengambil ya? keputusan cepat di waktu yang betul-betul sempit. Singkat itu. Ya, Ya. ya. Jadi akhirnya kita coba lewat masyarakat, kita coba satu sampan waktu itu. Itu dari tempat Pak Wali berdiri menuju sampan itu berapa jauh? Kalau dari posisi kita dari pemukiman ke pinggir kan 1 kilo. 1 Ya. kilo. Dari bibir pantai itu kan debit air juga naik, danau. Ya. Ya. Jadi ya lumayan basah-basah juga semua yang lewat. Itu jaraknya ke tempat target kita itu sekitar 4-5 kilo. 4-5 kilo Ya. dengan sampan. Dengan sampan. Ya. Itu kita harus lewat tengahnya danau. Tengah danau dan melimpir, mutar gitu Mutar. ya. Ya. Cuaca hujan, gelombang juga ada, dan saat itu material kayu yang dibawa oleh Galodo ini sudah ngambang di permukaan danau. Danau. Kita harus melewati ada itu. melempar-lempar, harus mengalihkan gitu ya. Bahkan kita harus melewati separuh dari danau. Biar perahu tidak menabrak kayu-kayu yang besar yang berhamparan di danau. Nah. Jadi itu benar-benar melelahkan. Kemana Pak Wali membawa anak-anak itu? Ke selatan. Ke selatan, tujuannya di mana? Tujuannya ke daerah selatan. Di situ kita bisa ada tempat yang lebih tinggi. Ya, itu ada SMP, ya, ada kantor wali nagari kita berdekatan, dan ada pemukiman masyarakat yang posisinya memang lebih tinggi dari dataran yang kena bencana tadi. Seperti itu. Jadi memang itu hanya jalurnya lewat. Iya, harus lewat danau. Dan itu kita harus melewati muara yang mengeluarkan kayu-kayu, yang membawa kayu-kayu di muara tadi. Seperti itu. Sampai sore sekitar jam 3 baru kita bisa selesaikan evakuasi dengan jumlah perahu sekitar 7
7 perahu waktu itu. 7 perahu. Pemuda kita. Satu perahu itu diisi berapa orang? Ada 10, ada sampai 15. Cukup ini ya. Tergantung perahunya itu. Iya, tergantung perahunya. Ada yang ya. agak kecil. besar, ada yang kecil, cuman kita pasang 4, Ya. ada 3. Dan itu dilakukan tanpa safety, Tanpa pengamannya safety. tidak menggunakan pelampung. Tidak ada ya. pelampung. Memang sungguh luar biasa, karena kalau tidak diambil keputusan itu, ancaman bahaya dari Galudo itu sendiri Itu masih masih menghantui masih masyarakat. Air memungkinkan kemana aja memungkinkan udah akan masih terjadi ya. Berteriak, ini Galudonya udah hampir datang, ini pokoknya memang keadaan sih waktu itu kalau Jadi ada ini ya, semacam kayak berita hoax gitu ya, menunjukkan bahwa ini sudah sampai di sini gitu, air besar lagi misalnya seperti itu, ketika berlari-lari untuk berusaha mencari tempat yang lebih aman. ya waktu itu kan ada masyarakat kita yang memantau dari ketinggian. Ya, oke. Ya, dari situ bisa kelihatan material kayu itu masih banyak menumpuk di hulu. Di mana itu posisinya? Itu di daerah Gando. Di daerah daerah Gando ini Gando. kan itu lebih Tinggi bisa ya? lebih tinggi dan Dan jauh bisa lebih ke melihat. atas. Bisa melihat. Ya, seperti itu. Masih banyak tumpukan kayu yang masih belum hanyut. Belum hanyut. Jadi ada terhalang Terhalang, ya. iya. Jadi kalau misalnya debit air tinggi, Tinggi, curah hujan lepas. masih lebat dan Lepas. sebagainya, ini bisa lepas. Bisa lepas lagi. Sampai sekarang bagaimana? Apa masih dilihat kondisinya itu? Ya, kemarin kita sudah pantau ke hulu. Ya, itu sebetulnya masih banyak material kayu yang masih bergelimpangan yang belum hanyut di bawah air kemarin. Air. Tapi posisinya kering ya, maksudnya tidak ada Iya, air kering. ya. Ya, karena airnya udah mulai mengering. Itu hamparan kayu bergeletakan yang masih, dan kita khawatir kalau seandainya hujan besar lagi, ini kayu Pasti akan ke bawah arus lagi. Nah, makanya kita lebih bagaimana mengusahakan secepatnya pengerukan di Aliran sungai. daerah aliran sungai. sungai. Oke. Selain itu, saya juga mendengar bahwa Pak Wali melakukan keputusan cepat di mana ada seorang warga yang sakit yang akhirnya dievakuasi dengan menggunakan helikopter. Iya. Itu gimana kisahnya, Pak? Ya. Jadi setelah jam 3 ya, kita ungsikan masyarakat ke tempat yang aman. Itu ada di rumah warga, ada di SMP ya, SMP 02 Junjung Siri. Itu kapasitasnya nyampe yang mengungsi di satu SMP itu sampai 450 orang Ya. waktu itu. Jadi yang kita bawa dari perahu langsung ke ini, kita pakai kendaraan juga ya, karena jaraknya ada sekitar 700 meter ke ini. Sampai situ itu udah sore. Jadi kepikiran lagi nih, ini masyarakat dari pagi belum makan loh. Ya. Sementara kita nggak punya persiapan. Ya. Dalam waktu yang sempit ini kita harus, ini masyarakat ini harus makan. Ya. Kita harus ada dapur umum, dapur yang bisa ngisi perut di masyarakat. Seperti itu. Karena dari pagi kita belum makan. Ya. Ya udah, kita cari warung-warung yang aman, posisi aman. Ya. Kita ambil keputusan, saya utang dulu. Utang dulu. Penting masyarakat saya makan. Ya, jadi alhamdulillah waktu itu udah kita sendiri yang, karena ya namanya juga masyarakat kita ada ketakutan, ada yang lagi nyari keluarga gitu kan, kan kita minta bantu juga agak sulit gitu. Ya. Sampai kita sendiri yang bawa mobil ngantarin sembako ke dapur-dapur umum. Ya. Habis itu sekitar jam 9 malam. Ya, kita kan Muara Pingai itu sudah betul-betul terisolasi waktu itu. Karena kampung tetangga sebelah Saning Bakar juga mengalami hal yang sama. Putus jembatan. Putus jalan gitu. Sehingga akses darat yang bisa masuk ke Muara Pingai itu terputus. Ya. Kita selama 4 hari ya, sampai hari Minggu ya. Iya. Itu kita betul-betul tidak bisa keluar. Jadi logistik di hari Sabtu itu hanya bisa masuk lewat
jalur danau. Nyebrang danau. Ya. Jadi waktu itu belum banyak orang tahu, belum bantuan belum banyak datang. Iya. Ya. Gitu. Jadi ada yang satu-satu yang datang, kita jemputnya ke Singkara. Singkara. Nah, itu jaraknya cukup jauh, ada sekitar mungkin setengah jam. Karena itu harus nyebrang ya, menyeberangi harus menyeberangi danau. Itu jauh ya, mungkin Jauh. 15 atau berapa? Ada menit setengah ya? jam. Setengah jam. ya. Ya, setengah jam. Kalau pakai perahu biasa. Nah, di malamnya ada warga kita yang sakit, sakit. Emang dulunya bekas sakit juga, dia udah berumur juga gitu ya. Yang salah satu korban yang rumahnya hanyut. Nah, yang itu selalu liatin mau ke rumahnya gitu, nggak bisa dilarang. Ya, seperti itu. Jadi habis pulang dari situ dia sakit, otomatis kita nih harus evakuasi. Tapi mau kemana gitu kan? Ya. Nah, kita coba kontak BPBD, dikasih kontak Basarnas. Ya. Kita coba minta pertolongan, bantuan, karena kita memang sudah terisolasi, itu kita nggak bisa kemana-mana. Dan alhamdulillah waktu itu Basarnas cepat respon, sehingga dievakuasi masyarakat kita yang sakit ini, dan sekaligus di situ membawa sembako untuk masyarakat. Ya, waktu itu. Dan itu jam berapa kira-kira helikopter turun dan membawa Bapak, dan Bapak itu kalau nggak salah dibawa ke rumah sakit Padang? Iya. Jamil Padang. Jadi waktu itu kan kita informasi malam, ya malam minta bantuan. Ya kita siapkan, insya Allah besok kita bisa terbang gitu kalau cuaca bagus. Itu informasi dari Basarnas. Akhirnya pagi-pagi benar helikopter datang dari Basarnas, itu membawa logistik dan sekaligus mengevakuasi si bapak yang sakit tadi. Habis itu memang kita dibawalah ke rumah sakit M. Jamil Padang. Itu dari Basarnas yang ini. Dan kebetulan waktu itu karena keterbatasan mungkin tidak bisa keluarga mendampingi. Iya, karena space di pesawat di helikopter itu juga terbatas ya. Akhirnya besoknya keluarga menyusul. Kita menyusul ya, itu pakai motor waktu itu, bisa nyebrang ke tetangga. Akhirnya bisa sampai ke Padang keluarga. Berapa hari itu Bapak dirawat di M. Jamil? 4 sampai 5 hari ya. 4 hari ya. 4 harian. Dan kembali sekarang. Udah kembali. Dan alhamdulillah udah kembali, udah sehat kembali ya. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi yang paling menegangkan itu di saat kita membawa anak kecil yang umurnya 6 bulan, ya, yang suasana hujannya masih turun, badai juga ini, dan kayu yang luar biasa, itu benar ketakutan yang luar biasa ini. Ya, tapi alhamdulillah semua perjalanan bisa dilalui, dan sampai sekarang kita masih di pengungsian. Anak-anak kita masih di pengungsian karena memang rumahnya atau rusak berat. Jadi tidak layak untuk ditempatin. Harus mungkin pembenahan lagi gitu. Ya, baik, itu luar biasa sekali ya. Di saat waktu yang tepat harus mengambil keputusan cepat karena menyangkut keselamatan orang banyak. Ini juga dialami oleh salah satu penyintas masyarakat yang tadinya berpikir rumahnya tidak terjadi apa-apa, dan berpikir anggota keluarganya yang lain, juga orang tuanya tidak diketahui kabarnya pada waktu itu. Daam, apa yang Anda alami pada kondisi saat itu sehingga mempunyai keberanian untuk melewati jembatan yang konon kabarnya itu air sangat
apa namanya cepat ya dan tinggi sekali. Apa yang ada di pikiran Anda pada waktu itu? Ya, pada pagi itu setelah anak istri saya ngungsi, berarti kan udah selamat lah gitu kan. Dari situ sebelum itu saya udah kepikiran gimana nasib orang tua saya gitu kan. Sedangkan posisi rumahnya lebih dekat daripada rumah saya, dari bibir pantai, di bibir sungai, lebih dekat beliau orang tua saya gitu. Berpikir gitu aja. Setelah anak dan istri saya ngungsi, saya langsung ambil sikap langsung menemui orang tua gitu kan. Masalahnya setelah nggak bisa dihubungin nomornya, mungkin sinyalnya nggak ada gitu kan, nggak bisa dihubungin, nomor HP nggak bisa dihubungin. Terus saya jalan menyelang jembatan itu kira-kira 50 meter, saya lihat itu kayunya udah besar-besar gitu kan. Kayu menyelang jembatan itu kayu itu udah besar-besar gitu kan. Udah dikasih polis lain, mau polisi udah di situ kan, mangkal udah nggak bisa lewat. Itu jembatan udah dipenuhi tumpukan kayu. Tumpukan ya? menyelang jembatan aja udah tumpukan kayu, 50 meter udah tumpukan kayu. Air itu sempat di atas jembatan? Udah hampir ke jembatan. Udah lewat di jembatan air di atas. Kalau sebelumnya di atas jembatan. Dan itu udah mulai turun. Itu pun percikan airnya udah naik ke jembatan itu, udah naik. Jadi situ saya polisi memang larang saya nggak boleh. Udah di polisi ini jangan nyebrang, nggak bisa lagi katanya kan, nggak bisa lagi. Akhirnya saya diam-diam aja gitu nyelenap, saya kabur langsung, saya terobos aja ke polisi lain. Padahal polisi udah teriak gitu kan, nggak boleh. Tapi saya nggak dengerin gitu kan. Di hati saya pengen ketemu orang tua saya gitu. Pagi hati saya pengen ketemu orang tua, harus ketemu sama orang tua saya gitu. Jadi saya jalan, saya langkah demi langkah itu kan meniti kayu itu. Itu pakai alas kaki? Pakai sepatu bot gitu, pakai sepatu bot. Okay. Ada sepatu bot. Saya lintasi kayu demi kayu yang balak-balak, kayu-kayu yang besar itu kan. Saya lihat itu jembatan ini kuat nggak nih gini saya lintas gitu kan. Masalahnya itu memang mental, ditanyanya mental gitu kan. Di bawah aliran yang sangat deras dengan kayu-kayu yang besar gitu kan. Sedangkan jembatan ini udah penuh itu material. Udah licin gitu kan. Cuma tanya di situ keberanian mental, kamu sanggup nggak nyebrang itu? Membikin demi orang tua saya akan seberangin gitu kan. Saya lintas lah gitu kan. Tapi alhamdulillah di saat itu setelah nyebrang saya lihat rumah udah hancur. Saya tanya orang tua saya di mana gitu kan. Ada yang ngasih tahu tetangga tempat saudaranya bapak kamu, gue tanya kan. Langsung situ alhamdulillah orang tua selamat gitu kan, alhamdulillah. Cuman kata Pak Wali tadi, di pas saya sambung dikit, di pas penyeberangan danau itu kita lari dari sini evakuasi, pengen lari dari bahaya. Rupanya di situ saya lihat penyeberangan itu lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi. Kata Pak Wali lebih mengerikan lagi gitu kan. Kita kata politik kita nggak punya safety. Tapi itu satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan itu. Misalnya warga udah teriak kita harus keluar dari sini, kita harus keluar. Gelodonya udah datang, gelodonya sampai lagi kita datang gitu kan, harus keluar. Di situ saya lihat gitu kan. Aduh, ini masalahnya anak-anak bayi di atas perahu yang kecil gitu kan. Sedangkan gelombang besar gitu. Ada yang besar, gelombang hari masih hujan. Iya, karena kalau kencang juga ya. Kalau seandainya karam ini mungkin nggak bisa diselamatkan gitu kan. Kita lari dari bahaya, yang kita hadapin depan lebih bahaya. Itulah perjuangan kami di saat itu. Tapi baik Pak Wali maupun sampai saat ini biasanya kan itu ada trauma ya. Ketika kebayang misalnya hujan, ya itu ada perasaan ketakutan seakan itu akan terulang kembali atau bagaimana, atau sekarang sudah normal? Kalau saya pribadi Bu, asal jangankan hujan, asal gelap aja di hutan itu, di tempat itu, di hulu di itu, Rimbo ya? Iya, pikiran saya udah agak trauma gitu. Melihat tadinya kan bukit biasanya ketutup awan ya, terus bukit terlihat itu biasa. Mana yang kira-kira menandakan sesuatu yang aneh? Yang dia kelihatan. Jadi yang tidak kelihatan. Ya. Langsung istilahnya yang sebelum kejadian Glodo ini Bu, yang curah hujan tinggi di dalam kampung nggak ada. Nggak ada curah hujan tinggi, nggak ada. Cuman kalau di hutan itu sekitaran 2 minggu itu nggak kelihatan sama sekali. Sebelum kejadian. Sebelum kejadian Glodo. Gelap aja bukit hujan lebat di situ. Kalau di kampung belum ada curah hujan tinggi, belum ada. Itu yang kita tidak pernah kita saksikan selama ini. Iya, belum pernah. Fenomena seperti dan itu. Dan udah pasti menganggap wah curah hujan tinggi sekali. Rasa trauma itu masih ada Bu, masih ada. Masih. Asal hujan itu pasti kepikiran lah gitu Bu. Baik. Sahabat ICRP TV, dengan kondisi yang seperti ini, tentu kita butuh waktu untuk mengembalikan
kekuatan dan juga mengatasi trauma dari mental kita, dan bagaimana kita bisa menyikapi kondisi-kondisi yang di saat waktu yang sempit kita harus mengambil keputusan. Memang dibutuhkan keberanian, dan jarang sekali ada yang mau berani mengambil keputusan dan melakukan hal itu. Tapi ini adalah untuk hidup, ya, bertahan hidup dan menjadikan sebuah motivasi untuk menyelamatkan baik diri sendiri, keluarga maupun masyarakat di Muara Pingai. Demikian saksi mata dari peristiwa banjir bandang di Muara Pingai 27 November 2025 lalu. Nantikan tayangan berikutnya dari ICRP TV.